Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sroktariani Halawa, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja Arya Haji, Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dari mata kuliah Seminar Usulan Penelitian dengan tema Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari. Bab 1, Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini senada dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonomi dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah sebagai daerah otonomi yang menerapkan desentralisasi diyakini akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memupuk demokrasi. Adanya otonomi daerah tersebut, daerah mempunyai kebebasan yang luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan umumnya mengacu pada kinerja pelayanan nyata dan umumnya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan berkutat pada diski berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian atau hukum, waktu, dan biaya. Buruknya kinerja pelayanan publik ini tentunya mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Menurut Kotler dan Keller di tahun 2007, kepuasan sebenarnya tergantung pada mutu produk atau jasa yang dihasilkan. Mutu produk atau jasa ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan konsumen. Jadi, mutu di sini diartikan sebagai keseluruhan fitur dan sikap produk atau pelayanan berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang menyatakan atau tersirat. Dari uraian di atas, maka penulis memilih lokasi penelitian di pemerintahan Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, karena berdasarkan analisis penulis bahwa permasalahan mengenai kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga terjadi di pemerintahan Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Berdasarkan uraian di atas, maka tema dari penelitian ini adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang? Yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang? 1.3 Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Kedua, untuk mengetahui bagaimana kualitas dari pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. 1.4 Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu administrasi negara sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang. Kedua, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah, khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang agar lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bab 2. Kajian pustaka.
2.1 Tujuan pustaka. Penelitian ini berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan. Adapun judul penelitian ini yang sama dengan sebelumnya, yakni sebagai berikut. Adi Supradi, NIM 6610727855. Analisis kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Fokus penelitian ini adalah tentang kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Ada beberapa permasalahan yang melatar belakangi peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya adalah waktu penyelesaian pelayanan di kecamatan tidak tepat janji atau melebihi waktu yang telah ditetapkan, kurang menandainya jumlah tempat menunggu untuk masyarakat yang hendak melakukan pelayanan, kurang responnya petugas pelayanan dalam melayani masyarakat, serta kurang disiplinnya aparatur kecamatan dalam hal masuk dan pulang kantor. Di samping itu juga adanya perbedaan atau perlakuan pegawai kecamatan dalam melayani masyarakat yang hendak melakukan pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tentang bagaimana kualitas pelayanan publik di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. 2.2 Kerangka teori. 2.21 Pengertian analisis. Nana Sujana 2016 menyatakan bahwa analisis merupakan kecakapan yang kompleks yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe-tipe sebelumnya. Wiradi dalam buku Magdiun dan Tri Hadianto Sasongko 2004 menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dengan ditafsirkan maknanya. 2.2 Pengertian kualitas pelayanan. Kualitas memberikan sesuatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan menurut Kotler yang dikutip oleh Eta memang Sangjani dan Supia merumuskan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 2.23 Pengertian pelayanan publik. Menurut Sedar Mayanti 2009, pelayanan publik merupakan pelayanan yang dituju terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari masyarakat. Karena itu dapat dituntut agar dilaksanakan, sedangkan menurut Herdiansyah 2011, pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang, publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat, daerah, dan lingkungan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam upaya penemuan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu BUMN juga memiliki tanggung jawab sebagai pelayanan publik. 2.24 Dimensi kualitas pelayanan. Bagian A, reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan dijanjikan dengan tepat, atau stability dalam kemampuan untuk dipercayai, atau dependably, terutama memberikan jasa secara tepat waktu atau on time dengan cara yang bersama sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan tanpa melakukan kesalahan. B, responsive atau daya tangkap, yaitu kemampuan atau keinginan para karyawan untuk membantu memberikan jasa yang dibutuhkan konsumen, memberikan konsumen menunggu, terutama tanpa alasan yang jelas akan menimbulkan kesan negatif yang tidak seharusnya terjadi, kecuali apabila kesalahan ini ditanggapi dengan cepat, maka bisa menjadi sesuatu yang berkesan dan menjadi pengalaman yang menyenangkan. C. Assurance atau jaminan, meliputi pengetahuan kemampuan, ramah, sopan, dan sifat dapat dipercaya dari kontak personel untuk menghilangkan sifat-sifat keraguan-raguan konsumen dan merasa terbebas dari bawah dan risiko. D. Empathy atau empati, yang meliputi sikap kontak personal maupun perusahaan untuk memahami kebutuhan maupun kesulitan konsumen. Komunikasi yang baik, perhatian pribadi, kemudahan dalam melakukan komunikasi atau hubungan. Bagian E,
15. Produk-produk fisik. Tersedia fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi dan lainnya dapat dan harus ada dalam proses jasa. Bab 3. Metode penelitian. 3.1. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara khusus di kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis bersifat kualitatif. Menurut Sugiono 2003, penelitian deskriptif adalah suatu permasalahan penelitian yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. 3.2. Objek dan lokasi penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti atau produk persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah yang hendak diteliti untuk mendapatkan data. Menurut Supranto 2000, adapun objek yang dalam penelitian ini yaitu proses pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Tepat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Maka penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. 3.3. Fokus penelitian. Menurut Sugiono 2012, bahwa salah satu asumsi tentang gejala dalam penelitian kualitatif adalah bahwa gejala dari suatu objek itu bersifat holistik atau menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek, tepat, atau size pelaku atau aktor dan aktivitas atau activity yang berinteraksi secara sinergi. Meleong 2006 menyatakan fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan untuk permasalahan penelitian. Fokus penelitian harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diterapkan terlebih dahulu. Adapun fokus penelitian ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Jadi dalam hal ini, peneliti ingin mendapatkan info serta gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas dan pelayanan publik tersebut. 3.4. Sumber data. Bagian A, data primer. Data primer merupakan data dan sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama atau informasi yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau subjek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti hasil wawancara secara langsung. Kedua, B, data sekunder. Data sekunder merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data seperti dokumen-dokumen pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua atau informan pemuat data seperti kepala kantor kecamatan, sekretaris kantor kecamatan, dan juga para petugas atau staf di kantor Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang tersebut. 3.5. Teknik pengumpulan data. Yang bagian A, observasi. Kedua, B, angket atau kuesioner. C, wawancara atau interview. 3.6. Informan. Dalam melakukan penelitian di kantor Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjung Pinang ini, maka informan penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat yang akan melakukan pelayanan di kantor kecamatan tersebut, kemudian juga kepala kantor kecamatan, lalu sekretaris kantor kecamatan, dan juga para petugas atau staf yang bekerja di kantor kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. 3.7. Teknik analisis data. Menurut Humberman dalam Mukhtar
2017, analisis data deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketika jalur analisis data tersebut menjadi acuan dalam tulisan ini, penelitian ini dinyatakan selesai jika data dalam kondisi jenuh, yaitu saat peneliti menanyakan kepada informan yang diwawancarai tentang informasi lain yang direkomendasikan jawabannya tetap berkisar pada informan sebelumnya yang sudah penulis wawancarai. 3.8. Jadwal penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dari bulan Maret 2022 sampai selesai, sampai di mana peneliti telah mendapatkan informasi-informasi yang akurat sesuai dengan apa yang diteliti serta mendapatkan data-data yang sesuai dengan faktanya. Baiklah, demikian hasil presentasi saya. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada kita semua. Karena akar pendidikan itu pahit tetapi buahnya manis, dari Aristoteles. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.